Baik. Di sini dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, sebagaimana Allah firmankan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya apa? Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas, dan dia merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia adalah sebagai penjelas yang menerangkan tentang huda, petunjuk, dan dia sebagai pembeda, tentunya untuk membedakan al-haq dan al-batil, syirik dan tauhid, sunnah dan bid'ah, maksiat dan ketaatan, ataupun kebenaran dan kebatilan. Baik, jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya ya Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Kemudian bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala seorang hamba apabila dia beramal. Baik ya. Selain itu, bulan Ramadan merupakan bulan di mana dibukanya pintu rahmat dan ditutupnya dibukanya pintu rahmat dan pintu syurga, serta ditutupnya pintu neraka ya, dan dibelenggunya syaitan. Ya, dibelenggunya syaitan. Sebagaimana Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, futihat abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan akan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggunya para syaitan. Kemudian dalam riwayat yang lain masih sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan," apabila Ramadan sudah datang, futihat abwabur rahmah, maka akan dibukakan pintu-pintu rahmat. Wa ghulqat abwabun nar, dan akan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dirantainya para syaitan. Baik. Jadi hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, bahwasanya riwayat yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, awaluhu rahmah, yaitu apa? Awal ataupun 10 hari pertama dari bulan Ramadan itu adalah rahmat. Yang kedua, atau pertengahannya itu adalah pembebasan daripada api neraka, dan yang terakhir adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini tidak sahih. Kenapa? Karena bulan Ramadan dari awal sampai akhir, berdasarkan hadis ini, dari awal sampai akhir berdasarkan hadis ini, baik di awalnya maupun akhirnya, semua adalah rahmat. Tidak dikhususkan cuman pada 10 hari pertama sebagaimana riwayat-riwayat yang biasa dibacakan oleh sebagian orang ketika sudah mulai masuk Ramadan. Ya. Makanya di sini dalil ini sekali lagi menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ya, bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir, maka dia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembebasan daripada api neraka serta ampunan. Allah siapkan di bulan Ramadan itu ampunan bagi hamba-hambanya. Baik, Qadhi Iyad rahimahullah taala,
ketika beliau menjelaskan hadis ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Qadhi Iyad mengatakan hadis ini dapat bermakna bahwa terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Jadi, bulan Ramadan sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ini penjelasan Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala terkait hadis yang kita bacakan tadi. Beliau juga mengatakan, dan bisa juga bermakna majaz dan sebagai sebuah isyarat kepada banyaknya pahala dan maaf, yaitu ampunan. Ya, jadi banyaknya apa? Pahala di bulan Ramadan. Ya, serta apa? Serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi Iyad rahimahullah taala. Serta para syaitan di bulan mulia ini sedikit penyesatannya. Bukan berarti syaitan itu, kata Qadhi Iyad, bukan berarti syaitan itu ya dia tidak menggoda, dia masih menggoda orang, tapi ya ruang gerak dia itu sempit, atau penyesatannya itu tidak seleluasa sebagaimana di bulan-bulan di luar Ramadan. Ini yang dimaksud Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi penyesatan dan keburukannya, ya, sedikit penyesatan dan keburukan mereka, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Mereka menjadi seperti orang yang dibelenggu dengan rantai. Artinya apa? Ruang geraknya terbatas, sehingga tidak mudah untuk apa? Menyesatkan orang, atau penyesatannya itu terbatas, tidak sebagaimana atau tidak seleluasa sebagaimana di luar bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga dapat bermakna, kata beliau, juga dapat bermakna terbukanya pintu surga sebagai sebuah ibarat tentang apa yang Allah mudahkan dari berbagai macam ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, yang mana tidak terdapat pada selainnya secara umum seperti puasa, sholat malam, ya, dan berbagai macam perbuatan kebaikan, serta terhentinya kebanyakan perbuatan maksiat. Ya, maksudnya tadi ya, bahwasanya apa? Jadi bulan Ramadan ini juga bisa, hadis tadi bisa bermakna apa? Terbukanya pintu surga sebagai sebuah ibarat tentang apa yang Allah mudahkan dari berbagai macam ketaatan, sehingga ketaatan-ketaatan itu mendekatkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kan? Saking banyaknya ketaatan, ada puasa, ya kan? Kita dianjurkan sedekah, baca Quran, memperbanyak zikir, memohon ampun, sholat malamnya ada. Ya, tidak sebagaimana yang ada, tidak apa namanya. Jadi terbukanya pintu surga, kata Qadhi Iyad, bahwasanya ini apa? Ya, dia bisa memberikan sebagai sebuah isyarat bahwasanya terbukanya berbagai macam ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Dan tertutupnya pintu neraka maksudnya apa? Keburukan banyak, banyak keburukan di bulan Ramadan itu dia tidak apa? Seleluasa sebagaimana yang terjadi di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Misal contoh, orang merokok di bulan Ramadan, dia merokok apa enggak? Di siang hari dia merokok, tapi di malam hari berkurang keburukannya, kan? Rokok haram apa enggak? Haram. Wallahu a'lam. Ini sebagai sebuah contoh saja. Orang mau mengucap kata kotor saja pakai takut, ya. Biasanya batal puasa kau, ya kan, seperti itu. Kalau mau mengucap kata kotor, mengucapkan kata kotor itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Allahu a'lam bishawab. Puasanya sia-sia. Makanya Nabi SAW sabdakan apa? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak membutuhkan, laisa lillahi hajatun, ya, bahwasanya apa? Siapa yang
dia berpuasa lalu dia tidak meninggalkan perbuatan dusta ataupun ucapan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan apa yang dia tinggalkan daripada makan dan minumnya. Artinya apa? Pahala puasanya dia tidak ada dapat. Puasanya tidak batal, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, bahkan berdosa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini terkait dengan keutamaan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia berdasarkan hadis ini. Kemudian para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pengertian